karena memang kita tidak ada oposisi akhirnya gitu loh. PDIP juga sebagai partai yang tidak tergabung di pemerintahan itu tidak melakukan kritik yang konstruktif, jadi hampir nihil oposisi pemerintahan sekarang itu. Jadi tidak ada kanal untuk meluapkan emosi orang yang nggak memilih Prabowo ataupun Gibran gitu loh. Yes. Jadi ya akhirnya ada usulan-usulan seperti ini secara politik gitu loh. Bahkan partai-partai pengusung Anies dan Muhaimin kan sekarang kan bergabung menjadi partai pemerintah. Iya, betul. Gitu loh. Artinya semua dikangkangi oleh penguasa sekarang ini partai politik. Yang tidak hanya PDIP, itu pun masih ada Budi Gunawan sebagai tokoh yang dinilai publik sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri gitu loh. Jadi posisi PDIP juga antara gabung dengan tidak gabung itu juga masih sumir. Seperti itu loh. Nah, inilah akhirnya konsekuensi daripada semua partai politik yang masuk kekuasaan itu tidak akan memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak memilih Prabowo atau Gibran di pemilu kemarin gitu, Mas. Jadi secara politik ini ya wajar-wajar saja. Gitu. Karena kita di dalam negara demokrasi itu sebenarnya kan kedaulatan di tangan rakyat. Nah, cuma memang mekanisme pemilu kita yang memiliki suara terbanyak 50% plus 1 itulah yang menjadi presiden dan wakil presiden. Sisanya persentase yang tidak memilih. Nah, ini kan butuh ruang untuk beraspirasi harusnya kan oleh partai politik. Tapi ini tidak ada partai politik yang menjadi oposisi gitu. Jadi secara politik ini akhirnya tidak terelakkan lagi ada aspirasi yang sangat radikal seperti itu. Sangat ekstra ya tuntutannya, meminta dimasukkan oleh wakil presiden untuk dimasukkan. Nah, cuma pertanyaannya kan posisi wakil presiden kan dalam konstitusi kita, dalam kerangka hukum tata negara itu kan hanya membantu presiden menjalankan tugasnya gitu loh. Nah, cuma kalau yang diminta, yang meminta diberhentikan adalah Gibran. Nah, pertanyaannya kan Prabowo sendiri itu kan yang menghendaki Gibran untuk menjadi pasangannya. Gitu loh. Jadi secara politik juga usul pemakzulan ini juga tidak kuat. Karena DPR itu tadi fraksi-fraksi yang ada di dalamnya majority mutlak mendukung pemerintah. Benar. Yang dipimpin koalisinya oleh Gerindra gitu. Nah, secara politik juga tidak kuat usulan ini gitu loh. Kan sejauh ini kan Prabowo cukup akomodatif sebenarnya. Mengajak lawan-lawannya untuk menjadi bagian dari pemerintahnya sehingga tidak ada oposisi gitu kan. Nah, ini bagi dalam kehidupan demokrasi ini nggak sehat karena kadang orang kalau berkuasa itu bisa lupa diri. Nah, yang mengingatkan itu harusnya oposisi kan sebagai sistem kontrol gitu.